Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 256 sampai 260. Bab 256 menggoda Qin Feng. Pemandangan menjadi sunyi, kecuali lampu yang terus berubah sudut dan berkedip-kedip. Sinar cahaya putih jatuh ke wajah Qin Feng, membuat wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Pada saat ini, hati Qin Feng tidak hanya terkejut tetapi juga terkejut. Bila suasana hati ini adalah milik Zhan Meng, penjaga keamanan ini semuanya adalah murid Zhan Meng. Meskipun mereka bukan elit, mereka telah dilatih secara khusus. Umumnya, satu orang dapat melawan 2 atau 3 orang tanpa masalah. Pernah ada seseorang yang tidak mengetahui bahwa ini adalah milik aliansi dan mengirim bawahannya untuk memungut biaya perlindungan. Akibatnya, seorang penjaga keamanan merobohkan lebih dari selusin orang. Pihak lain kemudian mengetahui bahwa itu adalah milik aliansi Zhan. Jadi dia pergi ke aliansi Zhan secara langsung untuk mengaku bersalah, dan bahkan mengambil inisiatif untuk mematahkan tangannya sebelum diampuni. Meski begitu menyedihkan, pihak lain tetap merasa beruntung karena telah menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itu, tidak ada yang membuat masalah di Mudbar. Qin Feng, yang bertanggung jawab mengelola Mudbar, telah menjadi kaisar bar lokal karena adik laki-lakinya Qin Yong, dan semua orang tidak takut padanya. Orang-orang yang datang ke sini untuk bermain semua tahu bahwa mereka tidak dapat melihat lagi. Jika tidak, mereka akan mati jika tidak pergi sesuai keinginan mereka. Anda tidak bisa mencuri wanita dengan Feng Shao. Jika tidak, Anda tidak tahu bagaimana Anda akan mati. Oleh karena itu, ketika mereka pertama kali melihat Qin Feng, para pria menoleh satu demi satu, dan para wanita berbondong-bondong mendatanginya. Namun, saya tidak pernah menyangka Ji Fei akan mudah tersapu hari ini. Sapu dengan mudah dan bersih, menyapu sangatlah mudah. Semua orang terkejut, menunggu reaksi Qin Feng, tapi dia tertegun di tempat dengan wajah pucat. Bingung, datang berbondong-bondong. Qin Feng merasakan wajahnya terbakar. Saya masih ingin keluar dari sini, dan saya masih ingin mencari jalan menuju sisi gelap. Apakah Anda keberatan? Suara menggoda Ji Fei terdengar lagi, memecah kesunyian. Hal itu juga mematahkan hati semua penjaga keamanan di lapangan. Tidak ada seorang pun yang berani menjadi sombong di depan orang-orang aliansi. Ji Fei adalah yang pertama. Sudut mulut Qin Feng bergerak-gerak keras 2 kali, berpikir untuk menyelamatkan mukanya. Dia berdiri. Nak, jika kamu punya nyali, beri aku nama. Ji Fei. Qin Feng tertegun. Dia tidak mengenalinya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak mengenalinya. Ji Fei tersenyum. Menantu baru Li Ruoxi, ketua grup Li. Tertawa dan menggoda, dengan selera humor, Qin Feng mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya, hampir muntah darah. Dia dirusak oleh menantu laki-laki yang datang mengunjunginya. Tidak mau menyerah, dia menatap Li Ruoxi dengan marah. Li Ruoxi tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Dia begitu bermoral di depan para wanita itu sekarang dan telah mempermalukan semua orang. Sekarang dia berani mengungkapkan identitasnya. Dia menatap Ji Fei dengan tajam. Namun, Ji Fei penuh tawa dan tidak peduli sama sekali. Di mata Qin Feng, keduanya sedang menggoda, yang bahkan lebih menarik. Karena kamu berasal dari kota Ninghai, itu bagus. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Menurutnya, aliansi Ninghai adalah dewa, dan menyinggung aliansi berarti kematian. Karena itu adalah hutang pemiliknya, dia tidak lagi takut pada Ji Fei. Selesaikan. Ji Fei sengaja meninggikan suaranya dan bertanya. Omong kosong, kamu memukuli kami. Bukankah kamu ingin menyelesaikannya? Seorang wanita di sebelah Qin Feng berdiri dan berteriak. Patah. Ji Fei tiba-tiba melangkah maju dan menamparnya lagi. Bagaimana cara mengatasinya kali ini? Wanita itu menutupi wajahnya dan berdiri di sana tertegun oleh pemukulan itu. Dia tidak menyangka Ji Fei berani memukul dirinya sendiri. Wanita lain di belakangnya yang ingin berdiri menutup mulut mereka dan tidak berani melanjutkan pembicaraan. Sudut mulut Qin Feng bergerak 2 kali berturut-turut. Ji Fei sangat arogan dan mendominasi. Tentu saja, dia kehilangan muka secara ekstrim. Ji Fei, kamu kejam sekali. Jika kamu punya nyali, jangan pergi. Aku akan memanggil seseorang untuk membunuhmu sekarang juga. Oh, Ji Fei tertawa kecil. Oke, kalau begitu pergi dan telepon seseorang. Ingatlah untuk tidak menelepon pecundang ini, agar tidak datang dan mengarang nomornya, membuang-buang waktuku dan biaya pengobatanmu. Qin Feng,
hati, hampir pecah. Oke, bagus sekali. Dalam hal ini, saya akan meminta juara pertarungan bebas provinsi dari aliansi untuk datang dan bermain dengan Anda. Saya akan melihat apakah Anda akan segera merasa santai lagi. Dia akan menelepon adiknya Qin Yong. Menurutnya, dengan adanya Qin Yong di sini, Ji Fei bisa terlempar dan dilumpuhkan dengan satu pukulan. Wanita di sebelahnya langsung berbinar dan menjadi bersemangat kembali. Sekarang, adik Tuan Muda Feng, Tuan Muda Qin Yong, adalah juara pertarungan bebas di provinsi ini. Dia akan segera tiba. Akan aneh jika Anda tidak berlutut dan memohon belas kasihan. Jangan beri dia kesempatan untuk memohon belas kasihan. Pukul saja dia sampai babak belur lalu bercinta dengan kedua wanita itu. Bajingan seperti ini harus dipukuli dengan keras, sampai mati atau cacat. Ketika Li Ruoxi mendengar wanita itu berteriak, kekhawatiran muncul di wajahnya, dan dia diam-diam menarik Ji Fei. Ayo pergi. Suaranya tidak keras, tapi masih terdengar oleh orang lain. Nak, jika kamu punya nyali, jangan pergi, tetaplah di sini dan biarkan kami melihat bagaimana kamu menjadi cacat. Wow, sekelompok wanita berkumpul di depan pintu, memblokir pintu, dan menghentikan Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan menjabat tangan Li Ruoxi dan memandang Qin Feng, telepon saudaramu dan biarkan aku melihat bagaimana dia sampai di sini. Memikirkan perilaku bodoh Qin Yong dalam menyelamatkan para sandera tadi malam, Ji Fei hampir tertawa terbahak-bahak. Qin Feng tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Meskipun dia sedikit terkejut dengan kata-kata Ji Fei, dia tetap menghubungi Qin Yong dengan percaya diri. Benar. Sebaiknya lepaskan tanganmu dan biarkan kami semua mendengarkan, Ji Fei mengingatkan sambil tersenyum. Qin Feng semakin merasa ada yang tidak beres, tetapi ketidakpuasannya juga muncul, dan dia benar-benar menekan tombol handsfree. Jawabannya dengan cepat dijawab, siapa ini? Suara dingin dan agung terdengar dari dalam. Qin Feng tercengang, semua orang di tempat kejadian juga melihat ponselnya. Apakah ini nada yang harus digunakan seorang adik laki-laki untuk berbicara dengan kakak laki-lakinya? Ups, kakakmu bahkan tidak mengenalmu, apakah kamu berbohong kepada semua orang? Goda Ji Fei sambil tersenyum. Wajah Qin Feng menjadi pucat dan dia meninggikan suaranya, saya saudara Qin Yong, siapa kamu, mengapa telepon ada di tubuhmu? Saya seorang petugas polisi, suara orang lain terdengar lebih keras. Qin Feng tercengang, kamerat polisi, Qin Feng ini ingin meminta saudaranya Qin Yong membantunya memukuli orang. Tolong cepat beritahu Qin Yong. Teriakan Ji Fei terdengar tiba-tiba. Polisi di seberang tertegun sejenak, tetapi segera mengenali suara Ji Fei. Haruskah saya memberikan telepon kepada Qin Yong? Qin Feng dan semua orang di tempat kejadian terkejut lagi. Teriakan Ji Fei yang tiba-tiba sangat aneh, dan tanggapan polisi bahkan lebih aneh lagi. Berikan telepon kepada Qin Yong, kata Qin Feng, menekan hatinya yang rumit. Maaf, Qin Yong sekarang dicurigai menyerang seorang petugas polisi dan sedang diselidiki. Dia tidak dapat menjawab telepon. Polisi itu menolak sambil tersenyum. Dia membilas Qin Feng. Apa? Qin Feng berteriak. Apakah saudara laki-laki Anda ditangkap karena menyerang petugas polisi? Bagaimana ini mungkin? Tubuh para wanita yang menghalangi pintu langsung menegang. Qin Yong adalah harapan mereka. Qin Yong telah kehilangan lengan kanannya dan menjadi orang cacat. Jika kamu ingin dia membantu bertarung, maka kamu harus segera mengirimnya mati. Suara polisi terdengar lagi, dan Qin Feng merasa seperti ada 5 petir yang menghantam kepalanya, dan dia tertegun di tempat. Qin Feng, cepat minta saudaramu, juara pertarungan bebas provinsi, untuk bermain denganku, aku masih ingin berlutut dan memohon ampun. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Qin Feng merasa seolah-olah seluruh wajahnya telah disiram dengan baskom berisi air panas, hampir mendidih. Kakak laki-lakinya yang kuat justru kehilangan lengannya dan ditangkap di kantor polisi. Dia adalah murid dari pemimpin aliansi Zan. Dia memiliki seni bela diri yang luar biasa. Dan sebagai anggota aliansi Zan, siapa di antara polisi biasa yang berani menangkapnya? Ini sungguh di luar dugaan. Melihat Ji Fei yang bercanda dan menggoda, dia semakin tidak percaya. Bab 257 mereka yang menghalangi jalanku tidak dapat bertahan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, Qin Feng berteriak dengan marah ke ponselnya. Apakah itu Tuan Ji Fei yang sedang berbicara di sana? Pertanyaan sopan polisi terdengar dari ujung sana. Qin Feng yang melolong terdiam sesaat, dan semua orang melihat ponsel mereka. Ini aku, haha. Polisi itu tertawa,
Tuan Ji benar-benar bercanda. Dengan kemampuan Qin Yong, dialah yang harus berlutut dan memohon ampun, bukan? Dia seharusnya senang dia terluka dan tertangkap sekarang, kalau tidak, dia tidak akan tahu apakah dia bisa hidup lebih baik daripada yang dia lakukan sekarang di depanmu. Yang tadi menelpon itu kakaknya kan? Kamu benar-benar kakak yang selingkuh dari adikmu. Tunggu saja adikmu dihukum pelan-pelan di kantor polisi. Patah, setelah polisi selesai berbicara, dia menutup telepon. Adegan itu benar-benar sunyi, bahkan suara nafas terdengar jelas, dan semua orang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Qin Feng berdiri di sana, seperti sepotong kayu. Lamban, bahkan dengan bodohnya, wanita yang tadi berteriak terdiam. Penjaga keamanan yang tergeletak di tanah, yang masih penuh harapan ketika mendengar bahwa Qin Yong dipanggil untuk datang, dan yang masih bermimpi bahwa mereka akan menendang Ji Fei dengan keras meskipun mereka mengertakkan gigi dan bangkit, terjatuh, langsung terdiam. Evaluasi polisi terhadap Qin Yong membuat mereka sangat ketakutan. Qin Yong sudah menjadi eksistensi seperti dewa di mata mereka. Murid termuda dan paling bangga dari Zhan Tiangsu, pemimpin aliansi Zhan, juara kompetisi pertarungan bebas provinsi, dan bintang harapan yang sedang bersiap untuk memasuki kompetisi nasional, sebenarnya dinonaktifkan dan juga ditangkap. Yang paling penting adalah di mata polisi, Qin Yong adalah keberadaan yang sia-sia, dan mereka meremehkannya. Melihat Ji Fei di depannya lagi, meskipun dia baru saja bejat dan lemah, dia tiba-tiba mengalahkan mereka semua, mengalahkan mereka sepenuhnya. Ini bukan manusia, tetapi Tuhan. Qin Feng, siapa lagi yang bisa kamu telepon? Teruslah menelepon, aku menunggu. Suara Ji Fei memecah kesunyian lagi, tapi itu seperti api yang menyulut adegan itu, menyebabkan seluruh tubuh Qin Feng kesakitan. Hati Li Ruoxi dipenuhi kejutan, dan tangannya, yang dipegang oleh Ji Fei, berkeringat. Tadi, aku khawatir Ji Fei bukan tandingan kedatangan Qin Yong, tapi sekarang dia hanya lelucon di mata Ji Fei. Otot wajah Qin Feng bergetar, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia benci, aku benci Ji Fei karena mempermalukannya. Dia marah, saudara yang marah ditangkap, tangannya mengepal, dan dia menatap Ji Fei dengan wajah pucat dan urat menonjol di dahinya. Kamu harus membayar harga atas kesombonganmu. Oh, oke, kalau begitu biarkan aku membayar harganya sebelum menelepon orang lain. Dia ingin sepenuhnya menekan orang-orang di aliansi Zhan dengan momentumnya. Mendengus, Qin Feng mendengus dingin, mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor Luo Yutian. Pada saat ini, Luo Yutian sedang bersama Zhan Tiangsu dan tercengang saat melihat panggilan telepon Qin Feng. Biasanya Qin Feng tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nomor teleponnya, tetapi karena Qin Feng adalah saudara laki-laki Qin Yong, mereka dan Qin Yong suka menikmati anggur dan seks ketika mereka tidak ada pekerjaan, sehingga mereka memiliki hubungan satu sama lain. Dia ragu untuk menjawab atau tidak. Zhan Tiangsu sedikit mengernyit saat melihat Luo Yutian ragu-ragu. Saudara Qin Yong, Qin Feng, kata Luo Yutian dan hendak menutup telepon. Jawab panggilannya dan tanyakan apa yang terjadi. Zhan Tiangsu masih sangat enggan menyerah setelah Qin Yong digulingkan. Luo Yutian menarik napas panjang dan menekan jawaban. Saudara Tian, ini Qin Feng. Qin Feng awalnya mengira Luo Yutian tidak akan menjawab dan kecewa. Dia tiba-tiba menjawab dan berbicara dengan cepat, dengan sangat hormat. Aku tahu, katakan saja padaku jika ada yang ingin kamu katakan. Luo Yutian bersikap sangat acuh tak acuh ketika dia mengira tuannya ada. Qin Feng sangat pintar dan segera mendengar masalahnya. Saudara Tian, seorang pria bernama Ji Fei datang ke Mutbar hari ini. Dia sangat arogan dan menjatuhkan semua orang kita. Dia juga sangat menghina cedera dan penangkapan Qin Yong. Bisakah Anda datang dan membantu menyelesaikan masalah? WHO, begitu Qin Feng selesai berbicara, Luo Yutian bertanya dengan cemas. Ji Fei, apakah dia Ji Fei, menantu Li Ruoxi, ketua baru grup Li? Ya, Qin Feng mengerutkan kening. Sepertinya Luo Yutian sudah tidak asing lagi dengan Ji Fei. Sialan, Luo Yutian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Ekspresi Qin Feng berubah. Saudara Tian, aku sedang keluar kota, tunggu saja, aku akan meneleponmu kembali. Patah, Luo Yutian menutup telepon dan memandang Zhan Tiangsu. Ada apa? Zhan Tiangsu menyadari ada yang tidak beres. Itu Ji Fei lagi, menyebabkan masalah di Mutbar, melukai saudaranya, dan mengejek Qin Yong. Patah,
Zhan Tiangsu membanting telapak tangannya ke meja marmer di depannya, retakan seperti jaring laba-laba dengan cepat meledak, dan 5 sidik jari terlihat jelas, seolah-olah terukir di atasnya. Brengsek, itu keterlaluan. Luo Yutian tidak berkata apa-apa, menatap Zhan Tiangsu, menunggu perintahnya. Setelah setengah menit, hubungi Qin Feng, saya ingin berbicara dengan Ji Fei secara pribadi. Luo Yutian dengan cepat menelepon Qin Feng. Di sisi lain, Qin Feng memandang Ji Fei. Kamu sedang menunggu, Luo Yutian. Kakak senior dari aliansi, akan segera menelepon kembali, dan nanti aku akan membuatnya terlihat bagus untukmu. Ji Fei mengangkat bahu, dibandingkan dengan yang bernama Luo Yutian, atau saudaramu Qin Yong, siapa yang lebih kuat? Qin Feng, hatiku penuh dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari kencang. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Di satu sisi adalah kakak laki-laki Zhan Meng. Di depan banyak orang, dia tidak bisa mengatakan bahwa Luo Yutian tidak baik. Di sisi lain adalah saudaranya sendiri yang telah menjadi orang yang tidak berguna. Jika dia terus mengatakan bahwa saudaranya tidak baik, maka saudaranya akan menjadi terlalu tidak manusiawi. Pertanyaan Ji Fei seperti pedang bermata dua, dia tidak tahu harus menjawab apa. Saat ini, ponselnya berdering, melihat bahwa itu adalah Luo Yutian. Dia dengan cepat menjawab panggilan, Saudara Tian. Biarkan Ji Fei menjawab telepon, dan pemimpin aliansi akan berbicara dengannya secara pribadi. Alis Qin Feng langsung terbuka, dan dia sangat gembira di dalam hatinya. Ji Fei, kamu tidak berguna, ketua aliansi kami akan berbicara langsung kepadamu. Menyerahkan telepon ke Ji Fei, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Ji Fei mengambil telepon dan berkata tanpa menggunakan tangan, Zhan Tiangsu, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika ada yang ingin kamu katakan, kentut saja. Zhan Tiangsu di sisi lain telah memikirkan banyak hal, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan berbicara begitu kasar. Matanya memutih karena marah, dan dia menarik napas panjang untuk menahan amarahnya. Ji Fei, tolong hiduplah dengan baik. Saya akan kembali ke kota Ninghai dalam 3 hari dan saya akan menemukan Anda secara pribadi. Oh, Zhan Tiangsu, kata-katamu sangat menarik. Mengapa saya tidak menjalani kehidupan yang baik? Saya memiliki istri yang cantik, dan perusahaan yang baik seperti grup Li baru akan memuaskan saya. Zhan Tiangsu hampir kehilangan kesabaran. Dia benar-benar berbicara tentang makan nasi lembut dengan penuh percaya diri dan megah. Oke, saya akan membiarkan Anda menggunakan tanah keluarga Lan ketika saatnya tiba. Tidak, saya ingin tanah di zona pengembangan grup Li baru Anda. Tidak, saya ingin grup Li baru Anda menjadi milik aliansi kita. Zhan Tiangsu benar-benar tercengang, mendengus. Zhan Tiangsu, apakah kamu ingat bahwa aku mengatakan bahwa aliansi akan berpindah tangan? Kamu sedang menunggunya. Patah, Ji Fei langsung melempar ponsel Qin Feng ke tanah. Siapapun yang menghalangi jalanku tidak akan selamat. Bab 258. Saya suka istri yang cemburu. Ji Fei memegang tangan Li Ruoxi dan memimpin Hu Sueyao keluar untuk waktu yang lama. Tetapi seluruh suasana hati masih sangat sunyi. Semua orang ketakutan, karena Ji Fei memprovokasi Zhan Tiangsu dan bahkan menjadi marah. Di mata mereka, Zhan Tiangsu tidak terkalahkan, aliansi Zhan tidak terkalahkan, dan tidak ada yang berani memprovokasi aliansi Zhan. Namun di mata Ji Fei, semua ini bukanlah apa-apa, tidak ada yang ada, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Qin Feng melihat ponsel yang rusak itu dan merasa mati rasa. Itu semacam mati rasa setelah hati hancur total, dan perasaan kehilangan setelah patah. Setelah melihat kemampuan Ji Fei, dan sekarang melihat kesombongan Ji Fei, dia tahu bahwa dia sama sekali bukan makhluk yang disukai Ji Fei. Tetapi sebaliknya dia menjadi bersemangat. Kemarahan Ji Fei adalah kesempatannya untuk menghilangkan rasa malunya dan membalaskan dendam saudaranya Qin Yong. Ji Fei, kami pasti akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Raungan itu memecah kesunyian mood bar dan membuat seluruh bar menjadi ketakutan dan kegilaan yang ekstrim. Zhan Tiangsu, yang berada di sisi lain, mendengarkan suara di teleponnya dan mendengar kata-kata Ji Fei tentang aliansi berpindah tangan untuk kedua kalinya. Jika Ji Fei tidak terbunuh, aliansi itu tidak akan tahu malu. Patah, teleponnya juga jatuh ke tanah. Ji Fei harus mati. Kemarahan meletus seperti lahar. Saat ini, Ji Fei dan dua wanita sudah berada di dalam mobil. Dia memandang Hu Sueyao sambil tersenyum. Sueyao, aku akan mengantarmu kembali. Lalu ada yang harus kulakukan malam ini.
Ada kegembiraan dalam suaranya, kegembiraan hati seorang pria. Kedua wanita yang awalnya sedikit khawatir karena konflik antara Ji Fei dan Zhan Tiangsu. Ketika melihat Ji Fei saat ini, mereka langsung teringat pada dua gadis pirang itu dan melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak seorang pun, kakak Ji Fei, kamu harus memperhatikan kesehatanmu, jangan biarkan tubuh kecilmu kelelahan. Hu Sueyao dengan sengaja mengejek dan mengganti topik pembicaraan. Jangan khawatir, kakakmu Ji Fei pandai dalam segala hal. Haha, Ji Fei tertawa dan menyalakan mobil dan melaju menuju Universitas Kedokteran Ninghai. Wajah cantik Li Ruoxi menjadi pucat karena marah. Dia melihat ke depan, dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Ji Fei menyentuhnya lagi dalam hidup ini. Satir, embrio berwarna, Ji Fei sepertinya tidak peduli sama sekali dengan reaksi kedua wanita itu. Dia masih terlihat bangga. Sueyao, kamu harus menemukan pacar yang baik di masa depan, dan jangan menemukan seseorang yang berselingkuh. Keheningan Hu Sueyao sudah sangat menyedihkan. Tapi sekarang Ji Fei berbicara lagi, itu membuatnya semakin tertekan. Mendengus, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan menemukan pria yang bernafsu seperti beberapa orang, hooligan besar, orang jahat besar. Saya tidak dapat berbicara lagi, tetapi lingkaran di bawah mata saya sudah merah. Diam-diam dia sudah lama mencintai Ji Fei, bahkan saat Ji Fei menikah. Aku tidak menyangka Ji Fei menjadi bejat, dan hatiku hancur. Sudut mulut Ji Fei melengkung, dan wajahnya dipenuhi rasa bangga, seolah dia tidak sedang membicarakan dirinya sendiri. Seperempat jam kemudian, mobil berhenti di depan sekolah. Hu Sueyao bukannya tidak ingin keluar dari mobil seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia segera keluar dari mobil, mengambil barang-barangnya dan pergi. Namun, setelah mengambil 2 langkah, dia berlari kembali dan berteriak kepada Li Ruoxi, "Saudari Ruoxi, kamu harus menjaga dirimu baik-baik dan jangan sampai tertular penyakit." Dia menatap Ji Fei dengan tegas dan kemudian memasuki kampus. Ji Fei melihat punggung Hu Sueyao dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan untuk menghentikannya agar tidak tergoda olehnya, dan untuk menghentikan istrinya agar tidak cemburu. Dia hanya bisa bertindak begitu cabul dan sesat sekali. Selama bertahun-tahun, dia telah mengembara antara hidup dan mati. Meskipun dia telah mengalami banyak hal, dia tidak pernah menggunakan seorang wanita untuk melampiaskan emosi batinnya. 2 wanita cantik dengan rambut pirang dan mata biru bisa menaklukkan diri mereka sendiri. Bagaimana ini mungkin? Melihat Li Ruoxi, wajah cantik Li Ruoxi menjadi pucat dan dia menggigit bibirnya erat-erat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi amarahnya sudah mulai keluar. Ji Fei mengemudikan mobilnya beberapa ratus meter jauhnya, memarkirnya di tempat terpencil, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Jefferson. Jefferson tidak menolak untuk menjawab kali ini. Dia tahu bahwa menolak tidak ada gunanya karena Ji Fei akan terus menelepon sampai panggilan itu dijawab. Ji Fei memilih untuk berbicara tanpa menggunakan tangan. "Jefferson, aku tidak menyangka kita akan berbicara di telepon lagi secepat ini. Apakah kamu merindukanku?" Li Ruoxi tercengang ketika mendengar nama Jefferson, menghilangkan amarah di wajahnya, dan mendengarkan dengan tenang. Jefferson di seberang menarik napas dalam-dalam. "Ji Fei, kenapa kamu memanggilku begitu menghantui? Kami adalah musuh, aku tidak sabar untuk membunuhmu." Jefferson tidak lagi menyembunyikan kebencian dan kemarahannya terhadap Ji Fei. "Oh," Ji Fei tertawa kecil. "Jefferson, jangan terlalu bersemangat, aku kebalikan darimu. Aku menyukaimu, terutama uangmu." Engah, Jefferson hampir memuntahkan seteguk darah lama. Ji Fei telah menipunya sebesar 40 miliar sejak kemarin. "Ji Fei, aku tidak punya uang lagi, dan aku tidak akan memberimu uang lagi." "Ceka-ceka," Ji Fei mengeluarkan serangkaian suara, "sepertinya putramu tidak berharga." "Ji Fei, tolong berhenti mengancamku dengan putraku. Aku tidak akan memberimu uang lagi, dan aku tidak akan takut padamu lagi." "Oh, kalau begitu, aku akan mengirim kedua gadis pirang itu ke kantor polisi. Aku yakin Queen dan Jeff pasti akan mengenal mereka, dan mereka pasti akan menceritakan banyak hal yang kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya." Menjatuhkan, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia bersiul dengan sangat santai. Ketika Li Ruoxi mendengar kedua gadis pirang itu, ekspresinya berubah dan tanpa sadar dia menatap Ji Fei. Ji Fei menyeringai. Jefferson di sisi lain terbangun dari keterkejutannya. Organisasi serigala sialan,
Apakah mereka mencoba membunuh anakku? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras-keras. Jefferson, kamu tidak baik pada orang lain, goda Ji Fei sambil tersenyum. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Jefferson sambil menahan kegembiraannya. Aturan lama, 20 miliar. Kamu tidak menepati janjimu. Aku memberikan uang kepada Quinn dan Jeff, tapi mereka tetap pergi ke kantor polisi. Mereka pergi ke sana secara sukarela, mereka sendiri yang menelepon polisi. Kamu sangat tidak tahu malu, Jefferson mengumpat dengan marah. Jika dia tidak dipaksa, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk memanggil polisi? Saya akan menerima uangnya dalam 10 menit, datang dan bawa seseorang bersamamu, kalau tidak kita akan pergi ke kantor polisi. Patah, Ji Fei langsung menutup telepon. Sedikit rasa dingin menyapu matanya, yang dengan cepat melembut dan menatap Li Ruoxi. Saat ini, Li Ruoxi mengerti, ada apa dengan kedua wanita itu. Dia bertanya dengan nada skeptis. Mereka mulai mengikuti kami saat kami membeli pakaian. Agar mereka lengah, saya sengaja pergi ke bar dan menaklukkan mereka dengan mudah. Ji Fei memandang Li Ruoxi dengan senyuman di matanya. Wajah cantik Li Ruoxi langsung memerah karena malu, memikirkan keraguan dan kemarahannya sendiri, sepertinya. Aku cemburu, aku suka istri yang cemburu, bab 259. Istriku akan tinggal bersamaku seumur hidup. Ji Fei seperti cacing gelang di perut Li Ruoxi. Kata-katanya keluar dari mulutnya tepat saat idenya muncul di benaknya. Wajah cantik Li Ruoxi memerah, lalu dia berpura-pura marah. Aku tidak akan iri padamu, nakal. Oh, Ji Fei terkekeh. Sebenarnya, aku bisa pergi ke banyak tempat untuk menaklukkan mereka berdua. Li Ruoxi tertegun dan menatap Ji Fei dengan wajah bingung. Saya ingin Hu Sueyao berpikir bahwa saya bukan orang baik dan berhenti mengganggu hidup kami. Nada suara Ji Fei tenang dan wajahnya menunjukkan kasih sayang yang dalam. Hati Li Ruoxi tiba-tiba menghangat. Dia memikirkan betapa tidak bahagianya dia ketika dia mendengar bahwa dia berbelanja dengan Hu Sueyao hari ini. Dia memikirkan kecemburuan yang secara tidak sadar dia rasakan beberapa kali di masa lalu, dan wajahnya memerah sampai ke akar-akarnya lehernya. Istri, hanya kamu yang ada di hatiku, aku ingin kamu bahagia seumur hidupku. Li Ruoxi, dia segera mengangkat wajah cantiknya untuk mencegah air mata pecah seketika. Ji Fei melihat ke depan dan tidak berkata apa-apa lagi. Katakan saja, cinta mengalir perlahan. Jefferson meraung setelah menjawab panggilan Ji Fei. Dia menelepon Robinson, tetapi teleponnya dimatikan dan dia tidak dapat dihubungi. Saya segera menelepon sekretaris saya dan memintanya menyiapkan uang, tetapi dia diberitahu bahwa tidak ada uang. Jefferson tercengang, dia bukan bank, jadi di mana dia bisa punya begitu banyak uang? 20 miliar setiap kali? Apa jadinya jika tidak meminum darah? Namun, memikirkan putranya, dia harus menemukan jalan. Akhirnya, saya tiba-tiba teringat kartu bank hitam itu. Dapatkan uangnya dari sini, segera memberitahu sekretaris nomor kartu dan kata sandi yang retak, dan 20 miliar itu segera ditarik dan ditransfer ke rekening Ji Fei. Jefferson menghela nafas lega dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ji Fei. Dia tidak tahu bahwa ketika dia sedang menarik uang, seseorang menerima pesan teks perubahan dengan wajah marah. Dia segera menelepon untuk meminta pihak lain mencari tahu siapa yang menggunakan kartu tersebut. Sebelum Ji Fei menerima telepon dari Jefferson, dia melihat kabar bahwa uang telah tiba. Sudut mulutnya melengkung, dan dia mendengus dalam hatinya, Jefferson ini benar-benar idiot. Kapan aliran uang yang terus-menerus ini akan berakhir? Namun, ini uangnya, berikan saja pada dirimu sendiri. Saat dia menenangkan diri, Jefferson menelepon. Ji Fei, di mana kamu akan melepaskannya? Jefferson bahkan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong. Ji Fei melihat ke depan, di mana dua pria tunawisma sedang berjalan di jalan. Memutar matanya, aku akan memberimu lokasinya, datang saja dan jemput aku. Patah, menggantung, lokasinya segera dikirim ke Jefferson. Jefferson menerima lokasinya dan segera mengatur agar orang-orang menjemput kedua pembunuh wanita tersebut. Ji Fei memandang Li Ruoxi dan tersenyum, sayang, menurutmu apakah akan ada musim semi bagi para tunawisma? Li Ruoxi tercengang, apa maksudmu? Aku akan menunjukkan kepadamu pertunjukan yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan keluar dari mobil, membuka bagasi, dan menyeret Roland dan Hingis keluar.
Keduanya masih pingsan. Ji-Fei menjatuhkan mereka di jalan di depan pria tunawisma itu dan mengambil 2 foto kirim. Berikan pada Jefferson, berbalik dan masuk ke dalam mobil. Kedua tunawisma itu tidak melihat Ji-Fei. Ketika mereka menemukan Roland dan Hingis tergeletak di tanah, mereka langsung terpesona oleh sosok mereka yang seksi dan menggairahkan. Melihat mereka seperti koma, keduanya tertegun sejenak dan saling memandang. Lalu dia segera berlari dan menyentuh lubang hidung kedua wanita itu. Mereka benar-benar hidup. Kedua orang itu berteriak kegirangan sambil mengulurkan tangan kotornya untuk memeluk masing-masing. Li Ruoxi duduk di dalam mobil dan menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata. Orang bodoh manapun tahu apa yang akan terjadi. Ji-Fei, kamu sangat mesum. Sebagai seorang wanita, saya merasa sedikit tidak dapat ditoleransi. Ji-Fei melihat ke depan dan perlahan menyalakan mobil. Sayang, bukannya aku mesum, tapi kami terlalu baik. Mereka datang untuk membunuh kami, jadi kami beruntung bisa bertahan. Hati Li Ruoxi bergetar, dan dia tiba-tiba tidak dapat menyangkal kata-kata Ji-Fei. Melihat pecahan kaca di depannya, jika Ji-Fei tidak bereaksi cepat, apakah dia masih hidup di sini? Mengapa mereka harus membunuhmu? Karena Pack Group milik Jefferson menderita kerugian besar, mereka tidak mau menerimanya, jadi mereka mempekerjakan orang untuk melakukan pembunuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wajah cantik Li Ruoxi menunjukkan kegugupan. Jangan khawatir, alasan mengapa saya menantang aliansi Zan adalah untuk mengalahkan aliansi Zan dan kemudian mendirikan perusahaan keamanan saya sendiri. Untuk apa itu? Kami memiliki perusahaan keamanan sendiri, dan kami memiliki pasukan keamanan yang sah. Selama ikan dan udang kecil ini datang, seseorang dapat menanganinya secara terbuka, jadi mengapa repot-repot lagi? Mata indah Li Ruoxi berbinar, tapi segera berubah suram. Tapi aliansi Zan adalah eksistensi seperti dewa di kota Ninghai. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Meskipun dia tidak tahu banyak tentang aliansi, dia masih khawatir ketika memikirkan tentang apa yang dia dengar di masa lalu. Ji-Fei, yang sedang mengemudi, memutar matanya dan berkata, sayang, tahukah kamu mengapa saya menyatakan perang dengan aliansi? Mengapa? Mereka sebenarnya memaksa wali kota Zhao untuk setuju memberikan tanah keluarga Lan kepada aliansi Zan. Itu milik kita, ya, kamu mencuri barang-barang kami secara terbuka. Apakah menurutmu jika aku tidak melawan? Apakah aku akan tetap menjadi laki-laki? Ketika Ji-Fei selesai mengatakan ini, ada bekas kemarahan di tubuhnya. Aliansi Zan masih menjadi organisasi pertama yang berani mencuri barang-barangnya dan harus dihancurkan. Li Ruoxi mengangguk, menyetujui kata-kata Ji-Fei. Tetapi, kalau begitu kamu menantang aliansi sendirian. Bagaimana kalau kita berdua berkumpul dan terbang bersama? Ji-Fei mengedipkan mata pada Li Ruoxi dan bertanya. Li Ruoxi memutar matanya ke arah Ji-Fei. Aku akan menjadi beban jika aku pergi. Tidak, jika kamu pergi, itu akan menjadi pukulan di lengan. Saya pikir saya akan menjadi gila karena kegembiraan. Nada bicara yang fasih, suara Li Ruoxi penuh dengan celaan centil, penuh pesona yang tak terbatas. Tidak sayang, kenapa kamu tidak menciumku 2 kali agar aku penuh motivasi? Kata Ji-Fei cepat dengan senyuman di wajahnya. Li Ruoxi akhirnya mengerti bahwa Ji-Fei telah berbicara lama dan membuat lingkaran besar, hanya untuk meminta ciuman. Semua orang tahu isi hati Sima Zhao, dia menatap Ji-Fei dan berkata dengan genit. Ji-Fei menyeringai, sayang, ini yang kamu katakan, jika aku mendapat 10 miliar, kamu akan menciumku. Sekarang aku punya 60 miliar. Haruskah aku hanya punya 6? Li Ruoxi tiba-tiba tersenyum. Matanya berubah menjadi bulan sabit dan menatap Ji-Fei. Apakah kamu benar-benar yakin ingin 10 miliar untuk membeli ciuman? Ya, Ji-Fei langsung mengangguk. Aku tidak keberatan, aku hanya tidak tahu apakah kamu punya cukup uang untuk membeli ciuman saat kita bersama setiap hari di masa depan. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, wajahnya memerah dan dia melihat keluar jendela. Memikirkan semua yang telah dilakukan Ji-Fei untuknya, dan Ji-Fei dengan sengaja mengganggu Hu Sueyao untuk mencegahnya cemburu, dia merasa bahagia di hatinya dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terbatas. Hanya tangan pengemudi Ji-Fei bergetar dan dia hampir masuk ke dalam selokan. Istriku akan tinggal bersamaku seumur hidup, bab 260 bawa dia ke sana untuk bertemu 2 pecundang. Kamar tidur villa nomor 1 di Taman Longxiang. Ji-Fei kembali ke kamar setelah mandi dan melihat Li Ruoxi berbaring dan membaca buku.
Pergilah tidur dengan sangat sadar dan bersiaplah untuk tidur. Ledakan, Li Ruoxi menendang Ji Fei tanpa peringatan. Berdebar, Ji Fei tidak siap dan pergi tidur dengan sangat santai. Dia tidak memperhatikan dan langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya bertabrakan dengan tanah, mengeluarkan suara yang keras. Istri, kamu, Ji Fei berdiri, mengusap pantatnya yang sedikit sakit karena terjatuh, dan menatap Li Ruoxi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jangan tidur sampai kamu bersih, Li Ruoxi berkata dengan sedikit kemarahan di matanya. Apa yang belum dibersihkan? Ji Fei tercengang dengan apa yang dia katakan. Kamu masih memiliki aroma parfum kedua wanita itu, kembalilah dan bilas. Ji Fei, kenapa kamu cemburu lagi? Wajahnya penuh kesengsaraan. Sayang, bukankah aku sudah menjelaskannya padamu, itu untuk akting, itu. Kamu harus mencari tahu, jika bukan karena akting, menurutmu apakah akan ada kesempatan untuk tidur di tempat tidurku? Li Ruoxi menyela dengan dingin. Ji Fei melihat ekspresi serius Li Ruoxi, wajahnya yang cantik tertutup embun beku, dan merasa sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Wajah cantik Li Ruoxi menegang dan dia sangat serius. Kamu harus berpikir jernih sekarang, pergi dan bersihkan dirimu, atau jangan naik ke tempat tidurku. Lupakan, aku akan kembali ke kamarku dan tidur, bergulinglah di tempat tidur manapun yang kamu mau. Ji Fei berjalan menuju pintu dengan getir. Li Ruoxi mengatupkan bibirnya, matanya dipenuhi amarah. Sialan pria itu, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia tidak bahagia dan sengaja marah. Bahkan jika kamu berakting di bar, tetapi ada begitu banyak wanita jahat di sekitarmu dan kamu bertindak penuh nafsu, bukankah aku harus menghukummu? Ji Fei, pikirkanlah, jika kamu tidak berani melakukan apa yang aku katakan, kamu tidak akan pernah bisa naik ke tempat tidur ini lagi. Dahi, ketika Ji Fei sampai di pintu, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Jangan khawatir, istriku sayang, aku pasti akan mencucinya. Berbalik dan masuk ke kamar mandi. Ketika Li Ruoxi mendengar suara air mengalir di dalam, dia merasa sangat bahagia. Dia bergumam dengan suara rendah, bajingan, jika kamu berani melakukan ini lagi di masa depan, bagaimana aku akan menghadapimu? Mendengus, sekarang hanya karena kita bukan pasangan sungguhan. Jika pasangan sungguhan berani merasa kasihan seperti ini, aku akan langsung membunuhmu. Dia bergumam, mengulurkan tangan guntingnya dengan tangan kanannya, dan membuat gerakan memotong. Ji Fei sedang duduk di toilet, melihat air mengalir keluar dari pipa, dengan senyum bahagia di wajahnya. Li Ruoxi cemburu pada dirinya sendiri, yang berarti dia benar-benar memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya. Perasaan bahagia muncul secara spontan. 10 menit kemudian, Ji Fei membasahi rambutnya dan keluar lagi. Li Ruoxi tidak tahu bahwa Ji Fei belum benar-benar mencucinya, tetapi ketika dia melihat rambutnya basah, dia merasa Ji Fei patuh, dan kemarahan di hatinya menghilang. Ji Fei pergi tidur sambil tersenyum, mengulurkan tangan untuk mematikan lampu dan berpura-pura tidur. Li Ruoxi segera tertidur. Ji Fei menoleh untuk melihat Li Ruoxi yang sedang tidur, dengan senyum manis di matanya. Li Ruoxi berbalik dan tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ji Fei tertegun, dan tepat ketika dia hendak berbicara, Li Ruoxi bergumam dalam tidurnya, Ji Fei, jangan pergi, aku mencintaimu, aku ingin menjadi istrimu. Wu Ho tiba-tiba menangis, hati Ji Fei sakit, dia tahu Li Ruoxi sedang bermimpi. Dia mengangkat tangannya dan memeluk Li Ruoxi. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pernah pergi. Li Ruoxi tidak tahu apakah dia merasakannya, tapi dia segera menjadi tenang dan tertidur. Ji Fei menderita insomnia. Dia diam-diam bersumpah untuk mencintai Li Ruoxi selama sisa hidupnya. Hotel Ninghai, Jefferson sangat marah. Sialan, bahkan gelandangan pun bisa menganiaya mereka. Apakah mereka lapar atau hanya lapar? Robinson, apakah kamu bercanda? Apakah kamu menggodaku? Kembangkan foto-fotonya untuk saya. Saya ingin memberikannya kepada Robinson. Saya ingin dia menjelaskannya kepada saya. Orang-orang yang dia kirim tadi menemukan Roland dan Hingis. Namun, yang membuat Jefferson tertekan adalah orang-orang yang dikirim ke sana justru melihat pemandangan yang membuat orang tertawa dan menangis. Kedua pembunuh wanita, Roland dan Hingis, ditembaki oleh 2 orang tunawisma. Dia menaklukkan kedua pria tunawisma itu dan menelepon Jefferson. Jefferson sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia bahkan bisa menjadi gelandangan bagi wanita yang menungganginya,
Tapi mengapa dia membantunya membunuh Jifei? Bukankah ini penipuan? Berpikir untuk menghabiskan 20 miliar untuk dua orang ini, itu adalah ejekan yang terang-terangan. Amarah, mengaum, gila, dia sekarang ingin membunuh Roland dan Hingis secara langsung. Tak lama kemudian, foto tersebut pun dibawanya. Kali ini ia tidak menelepon Robinson, melainkan langsung mengirimkan pesan dan mengirimkan foto tersebut ke Robinson. Robinson, yang baru saja tiba di Ninghai dan keluar dari bandara, melihat informasi dan gambar, dan tiba-tiba pembuluh darah muncul di dahinya. Sialan, bersumpah dengan keras. Roland dan Hingis juga dianggap sebagai wanita. Mereka memiliki hubungan yang ambigu dan sering bersama. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas, seringkali laki-laki seperti Neil yang memimpin, dan perempuan sangat sedikit. Kali ini 5 orang Neil tewas. Untuk meningkatkan kekuatan Quinn dan Jeff, dia meminta Roland dan Hingis untuk pergi bersama. Quinn dan Jeff gagal membunuh Jifei. Setelah ditangkap, dia memberi Roland dan Hingis kesempatan untuk bertindak berakhir dengan pria tunawisma. Ini membuatnya merasa seperti wanita itu selingkuh dan dia mengkhianatinya. Robinson tidak mengerti alasannya dan langsung menelepon Jefferson. Jefferson tidak menyangka Robinson akan membalas begitu cepat dan langsung menekan tombol jawab, "Robinson, kamu sebenarnya menggodaku." Kemarahan Robinson baru saja sampai ke bibirnya dan sebelum ia sempat melampiaskannya, Jefferson sudah meletus terlebih dahulu, yang membuatnya tertegun. "Jefferson, apakah kamu melakukan sesuatu pada Roland dan Hingis?" Tanya dengan marah. "Tidak, aku tidak akan melakukan apapun pada dua wanita tak berguna seperti itu." "Dari mana asal foto itu?" tanya Robinson lantang. "Apalagi yang harus aku tanyakan padamu? Benar-benar pecundang, wanita yang bahkan bisa ditunggangi oleh seorang pria tunawisma. Apakah kamu mencoba mencuri uangku dengan mengirim Jifei untuk dibunuh?" Jefferson bertanya dengan marah. Robinson tercengang, mengetahui pasti ada masalah lain. "Kita akan bertemu dan berbicara nanti." Patah. Menggantung. Setengah jam kemudian, Robinson muncul di kamar Jefferson. Jefferson juga sedang menunggu Robinson. Meski baru pertama kali bertemu, mereka bukanlah orang asing sama sekali. Setelah perang kata-kata, kedua belah pihak kembali normal dan sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih tersembunyi dalam masalah tersebut. "Saya akan menemui Roland dan Hingis sekarang. Saya pasti akan menemukan cara untuk membantu Anda mendapatkan kembali 60 miliar Anda." Meskipun Robinson ingin membunuh Jifei dan menelan uangnya, dia juga harus mempertimbangkan reputasi organisasi Wild Wolf saat ini. Bawa dia ke sini untuk menemui dua pecundang ini. Jefferson masih marah, tapi Robinson menahan amarahnya. Bersambung.